Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini Bu Yus akan membahas ringkasan materi sehingga anak-anak siap mengikuti PTS minggu depan. Oke anak-anak? Siap? Kita mulai. Nah, yang pertama adalah konsep gerak. Benda bergerak terhadap titik acuan jika jarak atau posisi keduanya berubah. Jadi benda dikatakan bergerak jika dia itu dilihat dari titik acuan berubah. Gerak bersifat relatif. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Nah, contoh, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil pada saat kamu ada di dalam mobil. Nah, namun kamu yang berada di mobil akan melihat bahwa pengamat itu bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi sifat relatif gerak itu tergantung dari titik acuan yang digunakan. Nah, ini kita lihat perbedaan jarak dan perpindahan. Di sini ada rumah kamu. Nah, kita mau ke sekolah. Ke barat 1 km, ke selatan 1 km. Nah, pulang ke utara 1 km, ke timur 1 km. Berarti jarak yang kamu tempuh dari rumah ke sekolah hingga kembali ke rumah lagi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, berarti 4 km. Tapi perpindahannya, karena kamu dari rumah kembali ke rumah, maka dianggap kamu tidak mengalami perpindahan. Karena yang namanya perpindahan itu dari titik semula hingga ke titik akhir, dan kamu dari rumah, titik akhirmu di rumah, berarti kamu tidak mengalami perpindahan. Itu bedanya antara jarak dan perpindahan. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi ini V-nya itu lurus, tidak ada pertambahan atau perlambatan. Kita lihat ini adalah jarak dan waktu tempuh atlet. Di atas ini ada 0, 2, 4, 6 sekon. Dan kita lihat jaraknya 0, 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, 25 meter, hingga 30 meter. Berapa kecepatan yang dilakukan oleh atlet itu? Kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktunya. Jadi 30 bagi 6. Berapa itu? 5 ya. Jadi kecepatan berlari atlet itu 5 meter per sekon. Nah, ini adalah perubahan kelajuan. Jadi kalau kelajuan itu yang bisa dilihat di speedometer. Nah, ini mobil. Di sini ada 0 detik, 2, 4, 6 sampai 8 detik, dan mobil itu melaju sejauh berapa? Mulai dari 20, 40, 60 hingga 80 meter. Berarti kelajuannya adalah 80 bagi 8, 10 meter per sekon. Artinya dalam 1 sekon dia melaju sepanjang 10 meter. Nah, ini mobil-mobil yang baru biasanya dilengkapi dengan GPS, Global Positioning. Ya, di sini ada menunjukkan arahnya, kecepatannya. Jadi ini sudah lengkap ya, GPS posisi dia ada di mana. Nah, ini
kelajuan. Jadi kalau kelajuan itu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kayak tadi mobil 80 meter dalam waktu 8 detik. Artinya dalam 1 detik dia melaju 10 meter. Kecepatan itu perpindahan setiap satuan sekon. Nah, waktu tadi kita menjelaskan tentang rumah, jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Tadi yang kita dari rumah sampai ke sekolah kan panjang lintasannya itu 4 km. Tapi perpindahan itu perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Jadi perubahan kedudukan karena tadi dari rumah kembali ke rumah, berarti dia tidak mengalami perpindahan posisi. Kelajuan itu bersifat saklar, hanya ada nilai besar dan satuan saja. Tapi kalau kecepatan itu ada arahnya. Ini tadi V sama dengan S per T. Jadi tadi atlet berapa kecepatannya? Nah, tinggal tadi jaraknya dibagi dengan waktunya. Tadi jaraknya dia sampai 30 meter, waktunya 6, 30 dibagi 6 berarti dalam waktu 1 sekon dia bisa berlari selama 5 meter. Ya, contoh soal di sini. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapa jarak Bogor sampai Puncak? 2 jam itu 7.200 sekon. Nah, jarak adalah kecepatan dikali dengan waktunya. Dia kecepatannya tadi 10 meter per sekon kali waktunya 7.200 sama dengan 72.000 meter. Kalau dijadikan kilo, buang saja nolnya 3. Jadi jarak antara Bogor sampai Puncak 72 km. Nah, kita lihat gambar yang ada di sini adalah mobil. Pada saat bangjo hijau langsung melaju dengan cepat. Berarti dipercepat dari berhenti terus cepat. Tapi pada saat mau sampai pada bangjo merah, dia akan memperlambat langkah mobilnya itu. Nah, itu yang namanya GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Contoh lain dari gerak dipercepat diperlambat. Benda dijatuhkan ke bawah. Dia mengalami percepatan, berarti GLBB dipercepat. Tapi kalau benda dilempar ke atas, itu GLBB diperlambat. Ini percepatan. Yang namanya percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap satuan waktu. Kalau perlambatan, berkurangnya kelajuan tiap satuan waktu. Biasanya kalau yang GLBB dipercepat itu nilainya positif. Kalau yang GLBB diperlambat hanya nilainya negatif. Nah, kita masuk pada gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Kita lihat di sini, contoh gaya itu ada 2. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Di samping buyus ini, ya ini ada anak memanah, berarti menggunakan gaya pegas, ya. Jadi ketarik. Terus lihat ada anak yang mendorong meja. Mendorong meja berarti ada gaya gesek antara meja dengan lantai. Nah, ini yang gaya tak sentuh. Sebuah benda itu jatuh ke bawah berarti dia mengalami gaya gravitasi. Nah, ini ada gambar magnet tertarik dengan logam yang dibawa pencuri. Nah, terus yang bawahnya ini ada lampu menyala berarti ada gaya listrik yang bekerja di dalamnya. Melukis gaya. Gaya adalah besaran vektor sehingga dia mempunyai besar dan arah. Dalam satuan SI, gaya itu
dinyatakan dengan satuan Newton. Kalau yang CGS din. Gaya dilukiskan dengan garis berarah anak panah. Dengan panjangnya itu mewakili besar gaya dan arah panah itu menunjukkan arah gayanya kemana. Nah, lambang gaya F. Nah, ini contoh ya, gambar di sini. A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Dan ada tulisan F. Lihat dia arah panahnya itu menunjukkan bahwa gaya bekerja ke arah kanan. Nah, contoh di sini resultan gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol R. Gaya yang segaris dan searah itu tinggal ditambah ya, dijumlahkan. Tapi kalau gaya yang segaris tetapi berlawanan arah, maka dikurangi. Nah, contoh gambar yang ada di sini. Angka 60 dan angka 105 ini searah. Panahnya sama-sama ke kanan. Berarti tinggal dijumlahkan saja. Nah, karena yang 100 ini arahnya ke kiri, berarti dikurangi. Gaya yang bekerja pada kotak itu 60 ditambah 105 sama dengan 165 dikurangi 100. Berarti tinggal resultannya adalah 65 Newton. Ya, diingat-ingat ya nak. Yang arahnya sama tinggal dijumlah, kalau yang berlawanan dikurangi. Hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, jika resultan yang bekerja pada benda itu 0, biasa disebut dengan hukum kelembaman. Dia tetap pada posisi diam atau geraknya. Contoh pada saat kita naik motor boncengan sama teman, digas ke arah depan. Kalau direm, nah, kayak seakan-akan terdorong ke belakang. Kalau yang hukum Newton 2, jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda dan benda tersebut akan mengalami percepatan. Sigma F sama dengan M kali A. M itu masanya, A itu percepatan. Jadi kalau masanya banyak, otomatis percepatannya lambat. Tapi kalau masanya enteng, ya wes cepat. Hukum 3 Newton, jika ada gaya aksi reaksi. Artinya benda 1 bekerja terhadap benda 2, benda 2 pun akan memberikan aksi pada benda 1, tetapi arahnya berlawanan. Jadi F aksi itu sama dengan F reaksi, sama besar tetapi arahnya yang beda. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Nah, di sini ya. Ini adalah hukum Newton 1. Mobil yang semula diam tiba-tiba bergerak set. Ya. Kita seakan-akan terdorong ke belakang. Nah, ini yang satu, ada hewan lewat, direm set. Kita seakan-akan terdorong ke depan. Kalau yang ini adalah hukum Newton 2, gaya dan percepatan. Coba anak-anak lihat, nomor 1 ini keretanya kosong, santai, cepat dia jalannya. Tapi yang nomor 2 udah di sini benda banyak, otomatis percepatannya lebih kecil. Nah, untuk yang gaya aksi reaksi ini, ada gaya yang bekerja pada burung ini, ada gaya ke atas, reaksinya dari gaya dorong sayap ke bawah, aksi reaksi arahnya berlawanan. Nah, yang bawah ini pada saat kita mendayung, dayungnya ke belakang, tapi perahunya ke arah depan. Itu menunjukkan hukum Newton 3, aksi dan reaksi. Mari kita lihat yang berikutnya. Di sini adalah rangka tubuh manusia. Ada tengkorak, hasta hingga sampai pada jari kaki. Apa Bu fungsi rangka? Nah, fungsi rangka itu untuk penyangga dan penunjang tubuh sehingga berdiri tegak, juga memberi bentuk tubuh. Bayangkan kalau nggak ada tulang, nggak ada rangka, nggak bisa tegak ya.
Pelindung organ bagian dalam dan memberi bentuk tubuh. Contoh ini ada tengkorak. Tengkorak itu melindungi bagian otak. Terus ada rusuk. Rusuk itu melindungi organ jantung. Terus alat pergerakan pasif dan tempat melekatnya otot. Tempat pembentukan sel darah dan tempat penyerapan atau pelepasan kalsium. Sekarang kita lihat tulang. Tulang itu merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenis tulangnya ada dua, tulang rawan dan tulang keras. Nah, kita lihat di sini. Berdasarkan sifat matriknya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak. Matriknya padat dan rapat. Itu di bagian luar tulang pipa. Nah, terus yang kedua tulang spon, dia berongga. Contohnya tulang pipih dan tulang pendek. Ini anak-anak kalau misalnya anak-anak makan paha ayam, saat dagingnya sudah habis semua akan melihat tulang paha. Dan anak-anak bisa melihat yang atas itu tulang spon. Tuh kalau putih-putihnya kita gigit enak gitu. Nah, ini tulang kompak itu yang keras di luarnya. Di dalamnya tulang, kalau anak-anak buka, digepuk, dalamnya ada pembuluh. Kita lihat ini, tulang berbentuk pipa atau panjang. Bentuknya kayak tabung, umumnya berongga. Nah, terbagi menjadi 3 bagian, diafise, epifise, dan cakra epifise. Biasanya anak SMP nggak sampai sedetail ini. Yang penting tahu bentuk tulang pipa, contohnya adalah tulang paha dan tulang hasta. Sekarang kita lihat yang tulang pipih. Tulang pipih itu bentuknya pipih dan berongga. Contohnya adalah tulang rusuk dan tulang belikat. Kalau yang tulang pendek itu di pergelangan, jadi ini tulang pendek. Di pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Nah, ada juga yang namanya tulang tidak beraturan. Artinya bentuknya tidak beraturan, seperti pada tulang wajah dan tulang belakang. Itu bentuknya tidak beraturan. Nah, ini adalah proses pembentukan tulang atau biasa disebut dengan osifikasi. Jadi proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras itu namanya osifikasi. Pembentukan tulang itu dimulai dari tulang rawan. Di dalam tulang rawan itu ada rongga yang bersisi osteoblast. Dan osteoblast itu membentuk osteosit konsentris. Osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi matrik untuk tulang keras. Matrik ini terisi kalsium dan fosfat, sehingga matrik tulang itu akan mengeras dan menghasilkan tulang yang kompak. Nah, ini dilihat gambarnya. Jadi tulang rawan itu daerah penulangan, di dalamnya ada pembuluh darah. Jadi kalau sudah terisi kalsium dan fosfat, nanti dia bisa mengeras jadi tulang kompak. Proses ini namanya osifikasi. Sekarang kita lihat hubungan antar tulang. Jadi antar tulang itu ada hubungan yang namanya artikulasi. Hubungan antar tulang ini menyebabkan proses persendian. Pembentukan sendi itu dimulai dari pembesaran kartilago. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam, tulang artikulasi. Dan kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dia dibungkus oleh membran sinovial. Dia akan menghasilkan minyak sinovial atau untuk pelumas tulang. Jadi ini struktur sendinya, tulang, di persendian. Persendian itu menghubungkan tulang.
Nah, ini namanya tadi membran sinovial yang akan menghasilkan minyak sinovial. Ini mangkok sendinya. Ini berisi cairan sinovial. Sendi itu dibedakan menjadi sendi mati atau sinartrosis, merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah tengkorak. Jadi dia termasuk sendi mati. Nah, ada yang namanya sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago. Dia memungkinkan gerakan tapi terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang, sendi betis dan tulang kering. Nah, ini yang paling banyak adalah sendi gerak atau diartrosis. Itu merupakan sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang itu dapat bergerak dengan bebas. Tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi, dan bonggol sendi ini masuk ke dalam mangkok sendi. Pembungkus sendi atau ligamen, dia membungkus bonggol dan mangkok sendi. Cairan sendi, yaitu cairan sinovial, atau akan menghasilkan minyak sinovial sehingga dia bisa melumaskan sendi. Nah, sendi gerak ini ada apa saja? Mari kita lihat. Sendi gerak di sini ada 4, ya. Sebenarnya ada tambah 5 geser, tapi dia dianggap tidak sebagai sendi gerak. Sendi gerak ada 4, kita lihat di situ. Ada sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi putar. Kalau anak-anak melihat gambar di situ, di sini, nah ini adalah sendi putar. Nah, kalau yang itu paha atau ini sendi peluru, dan di sini ini sendi engsel, yang di sini ini sendi pelana. Mari kita lihat satu persatu. Oke. Nah, di sini adalah sendi engsel. Sendi engsel itu sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya ini. Ya. Sini atau lutut kaki ya. Nah, di sini gambarnya. Tulang lengan atas dengan tulang pengumpil hanya bisa digerakkan ke satu arah. Terus yang berikutnya sendi putar. Ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya adalah sendi antara tulang atlas dan tulang leher. Jadi kepala bisa berputar ke arah kiri dan kanan. Nah, ini. Oke, mari kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah sendi peluru. Mari kita lihat, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang itu berbentuk mangkok dan bonggol. Mangkok dan bonggol. Contohnya adalah sendi antara pergelangan bahu dan lengan atas atau paha dan panggung. Jadi ini bisa bergerak ke segala arah. Itu namanya sendi peluru. Kalau sendi pelana, kedua ujung tulang membentuk sendi dan berbentuk seperti pelana. Jadi dia kedua arah. Contohnya adalah ibu jari ya. Jari. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk yang lebih pahamnya. Ada gambar orang di sini. Sendi pelana itu yang ibu jari. Sendi engsel itu sikunya. Jadi sendi pelana tadi gerak dua arah, sendi engsel itu satu arah. Nah, ini di tulang belakang namanya sendi geser atau sendi kaku ya, tidak banyak gerakannya. Atau di ini, ruas jari ini juga sendi geser. Terus yang paha ini juga sendi peluru. Terus yang leher ini sendi putar. Nah, yang ini tengkorak ini sendi mati atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Oke, kita masuk pada otot. Otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Jadi ciri-ciri otot itu kontraktibilitas.
Jadi kemampuan memendek dari ukuran semula. Ekstensibilitas, kemampuan memanjang dari semula. Dan elastisitas, kemampuan kembali ke ukuran semula. Nah, ada apa saja Bu otot? Nah, otot itu ada 3 jenis di sini ya. Ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Lihat gambarnya masing-masing, bentuknya beda-beda. Ini kayak gelendong. Yang ini lurik-lurik dan ini bercabang-cabang jantung. Mari kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat perbedaan antara otot polos, lurik, dan jantungnya. Dari yang pertama letaknya. Otot polos itu letaknya pada lambung, uterus, kantong urin, pembuluh rahim dalam, organ-organ dalam. Kalau otot lurik itu merekat pada rangka. Kalau otot jantung ada di dinding jantung. Bentuknya bagaimana Bu? Kalau otot polos bentuknya tidak teratur. Kalau yang otot lurik beraturan. Otot jantung juga beraturan. Inti selnya, kalau yang otot polos itu 1, otot lurik itu banyak, otot jantung juga 1. Di mana letak intinya? Kalau yang otot polos letak intinya ada di tengah. Tadi yang ada gelondong, intinya ada di tengah. Kalau yang otot lurik ada di tepi. Kalau jantung juga di tengah. Terus kecepatan respon bagaimana? Otot polos responnya lambat. Kalau lurik cepat. Kalau jantung sedang. Cara kerjanya, kalau otot polos itu tak sadar. Jadi otomatis. Kalau yang otot lurik sadar, jantung juga tak sadar. Kemampuan berkontraksi kalau otot polos itu lama. Kalau yang lurik sebentar dan yang jantung sedang. Warnanya kalau yang otot polos itu polos, kalau yang lurik dan yang jantung juga lurik tapi bercabang. Nah, oke anak-anak. Di sini sistem kerja otot. Sistem kerja otot itu ada yang namanya otot antagonis. 2 otot atau lebih yang tujuannya kerjanya itu berlawanan. Nah, di sini gambar kita lihat yang paling kiri. Ini namanya fleksi ekstensi. Membengkokkan dan meluruskan. Terus ini ada pronasi dan supinasi. Pronasi dan supinasi, membalikkan, membuka. Nah, ini ada elevasi dan depresi. Menengadahkan sama ke bawah. Nah, ini ada abduksi dan adduksi. Dekat sama menjauh. Ini kerja otot yang antagonis. Nah, sekarang kita lihat kerja otot yang sinergis. Kalau sinergis itu sistem 2 otot yang saling bekerja sama. Ini contohnya adalah otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup atau menengadahkan telapak tangan. Itu sinergis. Nah, ini kalau ini adalah mekanisme kerja otot bicep dan tricep. Nah, pada saat kita ini kayak gini, berarti ini adalah otot bicepnya kontraksi, otot tricepnya relaksasi. Tapi pada saat kita luruskan ke bawah, bicepnya yang relaksasi, tricepnya yang kontraksi. Itu kerja otot bicep dan tricep. Nah, kita lihat ini adalah gangguan dan kelainan rangka dan otot. Jadi ada yang namanya skoliosis. Skoliosis itu tulang punggungnya membengkok ke kiri ke kanan, nah, kayak S. Kalau lordosis membengkok ke depan, kalau kifosis membengkok ke belakang. Fraktura itu patah tulang. Osteoporosis tulang rapuh karena kurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Terus riketsia itu penyakit yang disebabkan karena kurangan vitamin D, bentuknya O atau X. Kita lihat gambarnya masing-masing. Nah, di sini ya.
Di sini skoliosis, bentuknya kayak S. Lordosis, kiposis, harusnya sikap duduk yang benar itu ada di paling kanan. Nah, ini gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Ini namanya yang rickettsia tadi. Kalau enggak O, ya X. Terus yang sampingnya ini ada osteoporosis, tulangnya rapuh karena kekurangan kalsium dan mineral. Untuk yang di sini adalah artritis, patah tulang. Oh enggak ya, ini artritis rematik, biasanya terjadi juga pada orang tua. Kalau yang patah tulang yang ini, fraktura. Macam-macam ada patah tulangnya, ada yang sampai benar-benar patah kayak gini. Ini ada yang kayak spiral. Ini semua adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nah, selain itu ada yang namanya atrofi. Otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Hipertrofi, justru malah ototnya membesar. Kram, kejang otot ini banyak terjadi pada saat cuaca dingin. Terus tetanus, penyakit yang disebutkan oleh Clostridium tetani, gejalanya terus-menerus kontraksi. Nah, ini enggak terlalu sering di SMP. Yuk kita lanjut aja. Nah, kalau tadi adalah gerak pada manusia, sekarang kita lihat gerak pada hewan. Gerak pada hewan itu macam-macam, ya. Setiap hewan itu mempunyai alat gerak yang berbeda. Kita lihat, kalau yang di air, ikan itu biasanya dia bergerak dengan sirip. Terus burung itu bergerak dengan menggunakan sayap, kuda bergerak menggunakan kaki. Nah, ini ikan, burung, harimau juga bergerak menggunakan kaki. Nah, ini ada hewan yang menggunakan tegangan permukaan air, kayak nemplek, kayak nyamuk pas kalau anak-anak lihat di air, kayak kemambang ya. Nah, itu tadi adalah gerak hewan. Sekarang kita lihat gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan itu dibedakan menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Untuk yang gerak esionom sendiri itu ada 3, tropisme, nasti, dan taksis. Nah, tropisme sendiri ada fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, dan hidrotropisme. Yang nasti ada seismonasti, niktinasti, fotonasti, nasti kompleks. Dan yang taksis ada fototaksis dan kemotaksis. Mari kita lanjut yang berikutnya, ada gambar-gambarnya akan lebih jelas anak untuk memahaminya. Nah, di sini gerak endonom sama esionom. Gerak endonom itu rangsangan berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Kalau yang gerak esionom, dia berasal dari luar, entah itu fisik, kimia, atau mekanik. Nah, tadi yang esionom dibedakan menjadi 3 ya, tropisme, nasti, dan taksis. Nah, kalau yang ini endonom tidak dipengaruhi oleh rangsang. Gerak kromosom membelah, gerak higroskopis, pecahnya polong-polongan. Nanti kita lihat gambarnya di berikut ini. Nah, ini gerak endonom, stomata pada hidrilla, verticillata. Nah, ini untuk yang higroskopis, kadar air. Kadar air dalam kacang kurang, dia akan pecah. Contoh di sini adalah buah cangkring. Di sini kedelai, buah cangkring, dan buah biduri. Ini polong-polongan itu mengalami gerak higroskopis karena kadar air. Nah, yang ini gerak taksis tadi ada 2, fototaksis dan kemotaksis. Kalau foto itu karena cahaya, kemo itu karena zat kimia. Nah, gerak taksis itu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan karena dipengaruhi oleh rangsang. Yang fototaksis itu saat klorofil pada daun itu proses fotosintesis. Kalau yang kemotaksis, serbuk sari jatuh ke kepala putih sehingga terjadi pembuahan, itu karena reaksi rangsangan kimia. Nah, ini gerak tropisme. Gerak tropisme itu gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Fototropisme itu karena cahaya, jadi bunga menuju ke arah cahaya.
Geotropisme itu ke arah bumi. Hidrotropisme itu akar mencari air, hidro, air. Kemotropisme itu karena zat kimia tadi ya, kayak di sini zat kimia dalam tanah. Tikmotropisme itu sulur. Kalau anak-anak lihat orang nanam kacang, tanamannya itu melilit di kayu, itu namanya tikmotropisme. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, tapi arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datang rangsang. Jadi gerakannya tidak dipengaruhi oleh rangsang, kayak yang tropisme. Nasti gerakannya bebas. Fotonasti itu karena cahaya. Contoh bunga pukul 4, kalau di jam 4 sore baru mekar. Niktinasti kalau anak-anak lihat pohon turi, pete, kalau sore daunnya nutup. Tikmonasti atau seismotikmonasti ini biasa kadang juga mengatakan seismonasti. Putri malu kamu sentuh, dia akan mengutuk daunnya. Termonasti karena suhu. Itu contohnya bunga tulip. Nah, ini kantong semar karena hewan. Nasti kompleks, contoh sel penjaga stomata. Bab 1 sudah selesai tentang semua gerak ya. Ada gerak tumbuhan, gerak hewan, gerak manusia, gerak benda, semuanya itu masuk di bab 1. Sekarang kita masuk di bab 2, usaha dan pesawat sederhana. Usaha itu sangat berkaitan dengan energi. Energi itu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, usaha itu merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda itu bergerak. Nah, contoh di sini, jika kuda itu menarik kereta mengakibatkan kereta itu berpindah, maka berarti kuda itu melakukan usaha. Nah, bagaimana rumusnya? Kita lihat, usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan tidak melakukan usaha. Coba anak-anak mendorong tembok, temboknya bergerak enggak? Karena tidak ada perpindahan, dianggap tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha tadi, dirumuskan secara matematis, W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F-nya gaya, dan S-nya adalah perpindahan. Jadi usaha itu adalah besarnya gaya yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda. Nah, terus bagaimana Bu hubungan antara daya dan usaha? Di sini ada contoh, dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar, tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat dari mobil B. Maka dikatakan mobil A mempunyai daya yang lebih besar, karena daya itu terkait dengan waktu tempuh. Jadi di sini P sama dengan W per T. P-nya itu daya, W-nya itu usaha, dan T adalah waktu tempuh, waktu yang diperlukan. Kalau waktu yang dibutuhkan cuma sedikit, berarti dayanya besar. Kita lanjutkan. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala sesuatu jenis perangkat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi contohnya ini adalah memindahkan benda berat ke tempat yang lebih tinggi. Itu bisa menggunakan bidang miring atau juga katrol. Jadi prinsipnya pesawat sederhana itu adalah memudahkan melakukan usaha. Jadi meringankan pekerjaan manusia ya. Katrol itu dapat merubah arah gaya. Katrol dibedakan menjadi 3. Yang pertama katrol tetap. Nah, ini gambarnya, jadi kayak orang nimba. Dia hanya mengubah arah.
Keuntungan mekaniknya satu. Jadi gaya dan bebannya sama karena keuntungan mekanik satu. Dia hanya mengubah arah sehingga lebih enteng. Yang kedua, katrol bergerak. Katrol bergerak itu jika beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Dia keuntungan mekaniknya 2. Kalau katrol ganda, keuntungan mekanik tergantung dari jumlah tali. Tuas atau pengungkit, ya. W. Nah, di sini gambarnya. Jadi titik tumpu itu yang tengah, W batu itu beban W, dan F ini adalah gaya. Semakin panjang lengan kuasa, maka gayanya itu makin kecil. Beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Jadi kalau lengan kuasanya makin panjang itu makin enteng. Kenapa? Karena keuntungan mekanik adalah beban dibagi kuasanya atau lengan kuasa dibagi lengan bebannya. Jadi di sini semakin panjang lengan kuasa, keuntungan mekanik semakin besar. Jadi semakin mudah melakukan pekerjaannya. Kita lihat berikutnya. Jenis pengungkit itu ada 3. Jenis pengungkit yang pertama, jika titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, jadi gunting. Titik tumpu itu di antara beban dan kuasa. Yang jenis kedua, beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pembuka tutup botol. Jadi tutup botol, botolnya titik tumpu, bebannya itu yang tutup botolnya, dan tangan kita itu kuasanya. Terus yang jenis ketiga, titik kuasanya yang di tengah di antara titik tumpu dan beban, kayak pinset. Jadi kalau pinset itu kan yang kamu pegang tengahnya, titik tumpunya ada di ujung, bebannya ada di bawahnya. Itu jenis ketiga. Nah, ini adalah bidang miring. Bidang miring contohnya adalah tangga atau pisau, kapak, jalan berkelok di pegunungan, itu adalah contoh dari bidang miring. Keuntungan dari bidang miring, keuntungan mekanisnya itu adalah beban dibagi kuasa atau jarak dibagi tingginya. Jadi kalau ada menaikkan barang ke truk, semakin panjang papannya itu semakin enteng. Karena keuntungan mekanik adalah panjang papan ini dibagi tinggi truknya. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya, jadi makin berat. Nah, ini roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada mesin. Ini membantu meringankan pekerjaan manusia dalam mengayuh sepeda. Nah, sekarang kita lihat, ternyata pesawat sederhana itu ada juga dalam sistem rangka kita. Pada tubuh kita juga bekerja sebagai prinsip pesawat sederhana. Contohnya, nah ini, pada saat kita ini, kepala, mendongakkan kepala. Di situ ada titik tumpu, ini kuasa, beban. Terus ini pada saat ini, tangan, ya, titik tumpu, kuasa sama beban, sama jinjit. Kita lihat yang lebih jelas. Nah, di sini ternyata badan kita saat melakukan gerakan itu sudah pesawat sederhana jenis berapa pada saat kita ini gini. Jadi di sini titik tumpunya, di sini beban, dan di sini kuasanya menengadahkan kepala. Terus yang ini titik tumpunya ada di bagian sini, kuasa sama beban. Nah, saat kita ngangkat, ini bebannya ada di sini, kuasanya dan titik tumpunya. Terus yang jinjit,
Nah, itu anak-anak bisa lihat yang tanda merah itu adalah bebannya. Dan yang tanda kuning segitiga itu adalah titik tumbuhnya. Yang ada panah itu adalah kuasanya. Jadi ini jenis 2, yang ini jenis 3, kalau yang ini jenis 1. Oke anak-anak, ada sebagian sekolahan yang tesnya cuma 2 bab 1 dan bab 2. Tetapi ada sekolah-sekolah yang memang cepat, anak-anaknya mampu belajar daring secara cepat sehingga bisa lanjut pada bab 3. Kalau anak-anak menganggap video ini bermanfaat, anak-anak bisa share ke teman-teman semua, ke teman kalian, baik itu di satu sekolah atau sekolah lain. Oke? Jangan lupa di subscribe. Mari kita lanjut ke bab 3. Bab 3 tadi adalah struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi pada tumbuhan itu ada yang pertama akar. Bagaimana Bu struktur dan fungsi akar? Akar itu paling bawah. Dia menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Menyerap air dan garam mineral dari tanah, tempat cadangan makanan, dan juga ada yang sebagai akar nafas. Jenis akar itu ada 2, akar tunggang dan akar serabut. Nah, kita lihat ciri-cirinya akar tunggang. Akar tunggang akar utama. Jadi ada cabang-cabangnya. Biasanya ada di kotil. Kalau yang akar serabut dia tidak punya akar utama. Jadi akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang-cabang terus bentuknya serabut. Ini biasa pada jagung, padi, rumput, tumbuhan di kotil. Nah ini di sini adalah akar yang sebagai makanan cadangan itu pada singkong. Kalau yang sampingnya itu akar nafas pada tumbuhan bakau. Nah, kita lihat untuk yang struktur dan fungsi batang. Setelah bawah akar, kita lihat yang ke atasnya adalah batang. Fungsi batang itu menyokong bagian tumbuhan yang berada di atasnya. Terus pengangkutan air dan garam mulai dari akar hingga ke atas. Juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan juga bisa sebagai organ perkembangbiakan yaitu umbi batang. Nah, batang itu ada yang berkambium dan ada yang tidak berkambium. Contoh yang ada di sini adalah bambu. Bambu itu berruas-ruas, itu adalah contoh dari monokotil. Dan ini serikaya, dia berkayu, berkambium. Berarti ciri dari tumbuhan dikotil. Nah ini contohnya. Jadi kalau yang monokotil tadi bambu, ada bentuknya dia silinder, ada buku, ada ruas. Di buku itulah yang nanti akan tumbuh tunas. Terus yang tengah itu kentang, dia sebagai sumber cadangan makanan atau membentuk amilum. Kalau yang sampingnya lagi itu adalah rizoma atau akar tinggal, ya. Juga terdiri dari buku-buku dan ruas. Di buku inilah nanti dia akan muncul tunas dan tunas itu bisa menjadi tumbuhan baru. Nah kita lihat sekarang yang ketiga daun. Daun itu biasanya berwarna hijau, bentuknya lebar pipi, tapi ada yang tipis melebar, disebut dengan lembaran daun. Nah, terkait dengan jenis daun ada 2. Untuk yang monokotil biasanya sejajar melengkung. Kalau yang dikotil menjari, menyirip. Nah, gambar yang ada di sini yang kiri adalah jagung, dia melengkung. Karena dia termasuk tumbuhan monokotil. Kalau yang pepaya, nah dia menjala atau menjari. Nah, kita lihat organ yang keempat adalah bunga. Bunga itu termasuk organ reproduksi generatif, ya. Struktur bunga itu ada kelopak, mahkota, benang sari putih. Dan perbedaan antara bunga dikotil dan monokotil, kalau dikotil itu kelipatan 2, 4, dan 5. Kalau yang monokotil kelipatan 3, jadi ada 3, ada yang 6. Kita lihat struktur bunganya di sini.
Mulai dari atas ini ada kepala putik, ke bawahnya ada tangkai putiknya, yang ada pentul-pentulnya itu benang sari, yang indah mekrok itu namanya mahkota. Terus yang ada di bawahnya tangkai putik itu namanya bakal biji, dan bakal bijinya itu dibungkus oleh bakal buah. Terus yang bawah ini namanya kelopak, di bawah kelopak itu ada yang namanya tangkai bunga. Jadi bunga ada yang dikatakan bunga sempurna, bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu kalau kepala putik dan benang sarinya lengkap. Kita lihat sekarang buah dan biji. Buah, nah itu anak-anak ada buah mangga ya. Jadi buah mangga kalau anak-anak belah di dalamnya ada biji. Nah, terus kulit buahnya. Jadi biji itu terbungkus oleh buah. Nah, ini bagian-bagian dari kepala putik ya. Di atas itu kepala putik namanya stigma. Terus tangkai putik atau stilus. Nah, di dalam bakal buah itu ada bakal biji. Bakal buah itu yang nantinya jadi buah. Bakal biji inilah yang akan jadi biji untuk tumbuhan angiospermae. Sekarang kita lihat setelah tadi organ. Nah, bagian yang kecil dari organ itu namanya jaringan. Jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua jaringan jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem itu ada jaringan meristem primer, ada jaringan meristem sekunder. Kalau yang jaringan dewasa itu dibagi menjadi 4. Jaringan pelindung biasanya epidermis, jaringan penguat atau penyokong itu terdiri dari kolensin dan sklerensim, jaringan dasar atau parensim, dan jaringan pengangkut biasanya terdiri dari xilem dan flum. Nah, kita lihat berikutnya. Ini jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan pada tumbuhan yang aktif membelah. Ada jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Kalau yang meristem primer itu terus aktif membelah. Kalau sekunder itu dewasa dan juga membelah. Ini tunas apikal pada meristem apikal. Ini pada daun. Ini pada batang ada kambium vaskular, kambium meristem lateral. Terus pada akar, meristem yang akan membentuk akar lateral. Nah, ini adalah rambut akar atau bulu-bulu akar. Dia ini akan memperluas bidang penyerapan air. Ini meristem akar yang dekat dengan tudung akar. Tudung akar itu dia bisa nembus ke tanah tanpa mengalami kerusakan. Nah, ini fungsi, struktur dan fungsi jaringan pada akar itu apa saja di akar. Kita lihat ini adalah akar. Ternyata mulai dari sini kita lihat dari bawah saja, ini tudung akar. Jadi tudung akar itu bisa nembus ke bawah. Terus ini ada meristem apikal masuk ke dalam zona pemanjangan atau pembelahan. Meristem apikal yang selalu membelah. Ini adalah zona diferensiasi. Zona diferensiasi ini berubah jadi rambut akar yang memperluas bidang penyerapan tadi. Terus di bagian dalamnya itu ada korteks. Ya. Di luarnya korteks itu dilindungi oleh epidermis. Dan di dalam korteks yang bulat warnanya ungu atau biru itu namanya silinder pusat. Nah, di sini penama pelintang batang akar dikotil dan monokotil bedanya apa? Kalau anak-anak melihat dua di situ adalah ada xilem dan flum. Coba anak-anak lihat, kalau yang dikotil itu jelas ya. Jelas, antara xilem dan flumnya jelas sekali. Kalau yang monokotil itu menyebar, jadi agak sulit dibedakan. Terus juga sama ada epidermisnya. Terus di bagian dalam epidermis itu ada korteks. Dan di dalamnya lagi ada silinder pusat. Xilem dan flum itu di paling dalam. Nah, ini bagian endodermis. Jadi anak-anak bisa lihat di situ untuk yang dikotil itu kan jelas. Ini flum. Flum itu yang ada tulisan yang ada warna hijau itu. Terus yang xilem itu yang bolong-bolong putih itu xilem. Yang ada hijau-hijau 4 itu flum. Terus
ada kortek. Jadi antara silinder pusat sama kortek tengah-tengahnya itu ada yang namanya endodermis. Kalau paling luar itu namanya epidermis. Nah, di dalam tengah endodermis itu ada yang namanya pita Kaspari. Pita Kaspari inilah yang mengatur pergerakan air dan nutrisi sehingga bisa sampai ke silinder pusat. Nah, ini kayak pita ya. Nah, sekarang kita lihat struktur dan fungsi jaringan pada batang. Kalau tadi pada akar, terus jaringan apa saja Bu yang ada di batang? Sama, ini yang kita lihat adalah jaringan pengangkutnya. Berkas pengangkutnya itu kalau monokotil menyebar, pembuluh jaringan dasarnya. Nah, di situ kalau yang dikotil itu terlihat jelas. Jadi kayak gini, ini yang di luar itu. Yang di luar itu phloem itu mengangkut oksigen, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Tapi kalau yang xilem itu mengangkut air dan mineral dari akar ke atas. Nah, ini terlihat di kotil itu yang warna agak ungu luar itu adalah phloem, mengangkut fotosintesis, yang dalam itu mengangkut air. Ini adalah struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun itu ada yang sebagian mengandung kutikula atau lapisan lilin. Di bawah kutikula ada epidermis atas, dia melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Di bawah epidermis ada yang kayak pagar, palisade, dan spon, bunder-bunder itu bunga karang. Jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Palisade ini untuk proses fotosintesis. Jaringan bunga karang ini menyimpan cadangan makanan. Nah, terus berkas pengangkutnya itu yang ada biru itu, bunder biru. Yang biru itu xilem, mengangkut air dan mineral. Kalau yang merah itu phloem, mengangkut hasil fotosintesis. Terus ada epidermis bawah, melindungi bagian-bagian dalam daun. Terus ada stomata. Stomata ini adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada daun. Nah, sekarang kita lihat teknologi yang diilhami oleh struktur tumbuhan. Jadi ada struktur-struktur tumbuhan terus mengilhami para teknologi, para ilmuwan untuk menciptakan yang mirip kerja dari struktur tumbuhan. Contoh di sini adalah proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu dalam daun ada klorofil, cahaya masuk tangkap ya. Di daun itu akan terjadi proses pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia untuk mengubah jadi makanan bagi tumbuhan. Proses ini ditiru oleh ahli ilmuwan untuk membuat panel surya. Jadi cahaya matahari di sini ada lapisan anti pemantulan. Elektroda positif, elektroda negatif. Cahaya matahari masuk dan di situ terjadi pergerakan elektron. Pergerakan elektron inilah yang mengakibatkan adanya arus. Arus ini yang bisa membuat listrik jadi menyala. Jadi perbedaan potensial antara positif negatif itu yang menyebabkan arus listrik mengalir dan menyalakan lampu. Nah, ini juga ada panel surya yang meniru tanaman ivy. Tanaman ivy itu kayak ini ya, merambat di tembok. Jadi dia buat panel surya di pinggir tembok. Desainnya sesuai dengan yang diinginkan oleh tim ahli itu, tetapi panel itu masih dapat menyerap sinar cahaya matahari dan mengubah energi cahaya matahari itu menjadi energi listrik sehingga bisa menyalakan lampu-lampu yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Nah, contoh lain lampu jalan dan sensor cahaya. Jadi lampu jalan itu kayak terilhami dengan adanya stomata. Stomata kalau pada tumbuhan kaktus, kalau siang malah nutup, tapi kalau malam dia buka karena adanya sel-sel penjaga pada stomata. Nah, lampu yang ada di pinggir jalan, anak-anak kalau lihat
Lampu di pinggir jalan itu kalau siang mati, tapi kalau malam dia nyala. Karena di dalamnya ada yang namanya LED, ya, resistor, karena resistor yang mampu mendeteksi adanya cahaya. Nah, yang kedua lapisan pelindung dan pengilap. Ini proses pengecatan mobil. Nah, ini terinspirasi dengan adanya lapisan kutikula pada daun. Jadi lapisan kutikula pada daun itu licin, ya. Jadi tidak kena debu, enggak kena kotoran. Nah, ini ditiru oleh lapisan pelindung dan pengilap. Contohnya adalah semir sepatu dan pengecatan. Jadi untuk mengecat mobil sehingga mobil itu bisa mengkilap dan tidak kotor karena adanya debu yang ada di jalanan. Terus yang terakhir adalah alat pemurnian air. Alat pemurnian air ini terinspirasi dari akar, ya. Nah, akar pada tumbuhan air, enceng gondok, dia bisa membersihkan air, ya, menyerap kotoran-kotoran itu bisa terbuang. Dan alat pemurnian air ini aquaporin. Jadi modelnya kayak penyaringan. Itu semua adalah teknologi yang diilhami oleh struktur tumbuhan. Nah, di situ anak-anak sampai pada bab 3. Tapi nanti anak-anak bisa mengikuti dari guru anak-anak semua. Apakah PTS-nya nanti hanya sampai pada bab 2 atau sampai bab 3? Semoga apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat dan kalian siap PTS dapat nilai yang bagus. Kita ketemu lagi setelah PTS. Semangat belajar. Dari Bu Yus, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.